Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer, teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini di channel Dakwah Populer akan membahas berita yang sedang viral pada kali ini, yaitu tentang diduga penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zeng, teman-teman. Nah, Joseph Paul Zeng ini sedang diburu oleh kepolisian di Indonesia. Bahkan pihak kepolisian di Indonesia bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap Joseph Paul Zeng. Karena apa? Karena diduga Paul Zeng ini menistakan agama di sebuah video yang dilakukannya sedang saat live, ya teman-teman. Dan nantinya kita akan menyimak apa sih yang dilakukan Joseph Paul Zeng dan siapa sebenarnya Joseph Paul Zeng ini sehingga berani-beraninya menghina atau menistakan agama Islam sehingga diburu oleh pihak kepolisian. Pihak Interpol pun ikut campur dalam menangani kasus hal ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer, segera subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Dakwah Populer. Oke, fakta yang pertama kenapa Joseph Paul Zeng ini dikejar-kejar atau ingin ditangkap oleh pihak kepolisian di Indonesia, karena yang pertama menistakan atau diduga menistakan agama Islam karena mengaku Nabi ke-26 yang akan memperbaiki Nabi ke-25, tentunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tentu bagi umat muslim atau orang yang beragama Islam, Nabi uswatun hasanah atau suri teladan dari umat muslim, dan pastinya umat muslim pun mencontohi Nabi Muhammad SAW. Tidak baiknya jika Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad SAW, dijelek-jelekan atau difitnah oleh orang lain. Jika tuduhan-tuduhan tersebut tidak mencerminkan kenyataannya atau faktanya, maka timbullah fitnah-fitnah yang dilontarkannya. Dan nantinya juga teman-teman kita akan menyimak video dari Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana sih jika ada seseorang yang menghina Nabi kita, menghina umat Islam, bahkan mencaci maki Al-Quran, bagaimana sikap seorang muslim seharusnya menyikapi hal tersebut. Oke, lanjut poin yang kedua, siapa sih sebenarnya Joseph Paul Zeng ini, teman-teman? Joseph Paul Zeng aktif di Blogger sejak tahun 2019. Nah, ini sumbernya dari Liputan 6, teman-teman. Dari profil di blog pribadinya, Joseph Paul Zeng adalah seorang apologetik Kristen yang aktif menulis tentang kristologi dan apologetik. Dia pun mengaku sebagai founder of the Freedom Foundation Indonesia dan Hagios Apologetic Center Eropa. Dijelaskan lebih rinci, peranan Joseph Paul Zeng adalah memberitakan Injil atau memberitakan Injil, mengajar dan memuridkan melalui artikel, buku-buku maupun tulisan di media sosial dan seminar-seminar menjawab iman Kristen. Dalam jurnal ilmiah teologi di Sekolah Tinggi Teologi Karisma Bandung yang terbit 2 Desember 2020, dijelaskan apologetik secara khusus dalam Alkitab penggunaan kata apologia yang berarti berbicara untuk mempertahankan atau memberikan jawaban. Kemudian teman-teman, Joseph Paul Zeng aktif mengunggah konten kontroversial di YouTube. Kontennya membahas kekristenan dan menyentil ajaran Islam. Ada juga teman-teman video dengan judul Puasa Lalim Islam dan juga Nabi ke-25 pasti masuk neraka dan NKRI Negara Khilafah Republik Indonesia. Ini adalah satu sumber dari Liputan 6, teman-teman. Bagaimana sedikit profil dari Joseph Paul Zeng. Nah, jika dilihat teman-teman, Joseph Paul Zeng ini memang dari dulu memang sudah aktif dalam bidang blogger, ya teman-teman. Mungkin menulis artikel-artikel sejak 2019. Kemudian juga dia seorang kristologi dan juga apologetik. Yang artinya dia jika berbicara seperti ini atau mungkin menyinggung umat muslim, orang-orang Islam yang tidak sesuai fakta, tentu dia juga merugikan dianya sendiri. Karena dengan argumen-argumen tersebut menyentil orang-orang Islam yang tidak sesuai faktanya dan bahkan bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini mungkin menjadi pemicunya teman-teman, bagaimana orang-orang Islam, orang Muslim yang dihina. Bagaimana sih ketika seorang Islam atau orang Muslim dihina nabinya yang tidak sesuai fakta atau difitnah, ya. Sehingga di sini menyebutkan bahwasanya dia mengaku Nabi ke-26. Dan langsung saja teman-teman kita akan melihat cuplikan video dari Joseph Paul Zeng yang menuai kontroversial dan sehingga menimbulkan kemarahan orang-orang Muslim atau orang yang beragama Islam. Indonesia-nya di Belanda itu karena banyak sekali jutaan orang Indonesia di Belanda. Ya, biarin saja, itu memang mereka apa saja ya, tentu saja bisa jadi masalah. Kalau orang Islam itu memang begitu, makanya kita kasih tahu, Nabi kamu tidak masuk surga. Wah, udah selesai. Nabi Memang kamu tidak memang bikin surga. masalah. Nah, lalu diapain nabinya tidak masuk surga? Nah, umatnya itu hanya
membeo saja, yaitu tadi ya, karena ini kan Umatnya membeo. agama ilusi kan, agama ilusi karena nabinya berdelusi ya. Namanya kitabnya kan kitab asumsi. Umatnya berhalusinasi. Pasti. Wah, umatnya Makanya Indonesia nggak berhalusinasi. maju-maju. Lama, masih Sudah banyak menghina umat Islam, saya menghina tidak ada nabinya. negara mayoritas Islam yang maju, yang adanya yang kaya pemimpinnya, rakyatnya kere. Percaya saya, di sini saya banyak ketemu orang-orang Arab Saudi, Wah, orang Indonesia Yaman, tidak orang maju-maju Irak. karena Pemimpinnya mayoritas kaya-kaya, Islam. pejabatnya, Parah. rakyatnya miskin, makanya kabur ke sini cari penghidupan yang layak. Serius ya, yang di Maroko, yang di Sudan, yang dari mana-mana. Oh, mereka tanya pemimpinnya kaya-kaya, ya. Kaya-kaya yang di Maroko itu, lihat kan filmnya James Bond itu kan banyak. Nah, itu video cuplikan dari Joseph Paul yang sudah menghina umat Islam, menghina nabi kita, dan juga dia mengatakan bahwasanya Indonesia tidak maju-maju karena mayoritasnya orang-orang Islam. Oke, kita akan melihat video selanjutnya. Ini Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang Wah, yang nabi meluruskan ke-26. kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan kan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lo, ya. Ya, tinggal email ke hagios.eu@gmail.com. Wah, dia menantang buat laporan akan dikasih 1 Yang juta saya setiap lakukan laporannya. adalah sebuah tindakan Oke, kita kenabian untuk kalian semua. Betapa munafiknya bangsa Indonesia. Pelecehan, ya enggak, saya kan cuma tunjukkan doang. Makanya saya kemari. Jangan tinggal di Indonesia, memang saya nggak akan pulang ke Indonesia. Video dari Joseph Paul yang diduga menistakan agama Islam, dan jika kita lihat videonya memang dia menistakan ya. Dia menyinggung-nyinggung agama Islam, tentunya sangat menyakiti muslim ya yang ada di Indonesia dan semua muslim malahan. Apa yang dituduhkan memang tidak sesuai dengan fakta. Ini ada berita yang menarik tentang hal tersebut. Di sini mengatakan bahwasanya Joseph Paul seorang penista agama, akhirnya telah ditangkap oleh Interpol Jerman pada Rabu 21 April 2021. Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan Joseph Paul sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, dan tengah dicari keberadaannya. Kepala Biro Penanganan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Harnoto mengatakan Joseph Paul sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ya, sudah jadi tersangka ketika dimasukkan sebagai DPO untuk penetapan kemarin 19 April 2021, ujarnya dalam siaran pers pada Selasa 20 April 2021. Joseph Paul terlibat dalam kasus dugaan penistaan agama setelah video dalam kanal YouTube miliknya viral. Dan video yang berisi forum diskusi lewat aplikasi Zoom tersebut, Joseph Paul mengaku sebagai Nabi ke-26. Lewat video tersebut terdapat rekaman saat Joseph Paul menantang siapa saja yang berani melaporkan dirinya ke polisi. Selain Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo akhirnya turun tangan. Kominfo memblokir YouTube Joseph Paul yang menurut catatan imigrasi telah meninggalkan Indonesia sejak 2018 lalu. Kominfo pun melakukan konferensi pers pada Selasa 20 April 2021 lewat juru bicara Deddy Permadi. Sejak kemarin 7 konten YouTube Paul telah diblokir dan tidak bisa diakses lagi, ucap Deddy. Nah, intinya teman-teman di sini di berita jurnalisintelijen.net ini adalah Joseph Zeng ini telah ditangkap oleh Interpol Jerman ya teman-teman. Tetapi di dalam berita-berita dalam negeri atau khususnya di Indonesia belum mengumumkan apakah Joseph Paul ini sudah tertangkap dan sudah dikembalikan di Indonesia. Karena menurut berita-berita yang beredar, Joseph Paul ini kemarin katanya sudah bernegara atau mungkin menetap di Eropa ya teman-teman, atau mungkin di Jerman kalau nggak salah. Tetapi menurut kepolisian di Indonesia bahwasanya Joseph Paul ini masih sebagai WNI atau warga negara Indonesia ya. Oke teman-teman, untuk yang terakhir kali kita akan mendengarkan bagaimana sih jika ada umat muslim atau orang Islam yang dihina atau difitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini ya. Bagaimana kita menyikapinya? Kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Kita simak.
Tahu kenapa? Nina bobok semua tidur. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mana Mu'tasim tadi? Mana Umar bin Abdul Aziz? Kalau Umar bin Khattab hidup sekarang ini, luar biasa ini. Nggak akan ada seorang muslim pun yang dicoreng kehormatannya. Nggak ada Quran dihina, nggak ada Nabi SAW dihina. Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Waktu mati pimpinan yang jahat ini, semua pengikutnya dari orang Yahudi yang tadi mencaci Nabi SAW ketakutan, berhenti, redam, karena kepalanya sudah mati. Itu banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Ini bukan saya ajar anda ini supaya keluar dari masjid ini lalu berperang, bukan. Tapi kita harus ya adil, proporsional kita di sini. Artinya kalau memang saatnya membela agama, ya membela agama, gitu kan? Jangan tetap saja kita lemah. Masuk dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih. Kata Nabi SAW, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti ada tiba saat di mana kalian ini akan dikerumuni oleh al-akala. Al-akala ini bisa berarti dua. Yang pertama berarti serangga kecil atau ulat kecil yang memanggil teman-temannya untuk mengeroyoki satu makanan. Dan kalian tuh makanan itu dikeroyoki oleh serangga. Biasanya kalau ulat sudah makan makanan, yang punya pun tidak mau mengambil lagi karena dianggap ada bakterinya. Jadi begitu dikeroyokkan sampai nanti kalian habis makanan itu. Kalian al-wahan. Ada wahan pada saat itu. Para sahabat mengatakan, wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Yang menjadi penyebab utama kami waktu itu seperti buih di lautan banyak tapi nggak ada kekuatannya. Ya kata Nabi SAW, penyebab utamanya adalah wahan. Sahabat bilang, apa itu wahan? Kata Nabi SAW, dua riwayat. Satu riwayat Bukhari, satu riwayat Abu Daud. Riwayat Bukhari berbunyi, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dengan dunia, kalian betul-betul biar waktu sholat datang tetap bisnis, biar apapun pendapatan haram tetap didahulukan daripada yang halal. Pokoknya dunianya luar biasa, mendominasi, meninggalkan akhiratnya. Dan kalian takut dengan kematian. Bagaimana menyikapi orang-orang yang jahil ini ya, maksudnya ya orang-orang yang menistakan agama. Ini terlepas umum ya, siapa saja menghina agama Islam atau menghina agama apa saja tidak diperbolehkan. Apalagi tuduhan-tuduhan tersebut fitnah dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai seperti hadis yang diterangkan oleh Ustadz Ali Basalamah, hubbud dunya wa karahiyatil maut, yaitu kita umat muslim memang banyak tetapi seperti buih di lautan ya, gampang terombang-ambing, banyak bisa terpecah belah atau mudah terpecah belah. Ini jangan sampai, karena memang disebutkan di hadis tersebut adalah wahan ya, al-wahan, jangan sampai ya. Oke, itu saja teman-teman mungkin berita kali ini di channel Dakwah Populer. Untuk itu teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.